Halo guys, kembali bersama gue di channel gue Lime Kun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi menjadi anime favorit gue di musim spring 2023 adalah Oshinoko. Iya jadi di episode kemarin bisa dibilang ya banyak karakter baru yang muncul gitu kan. Dan memang di sini kita belum difokusin gitu kan kalau misalkan ya ternyata Aqua bener-bener membangkitkan bakat Kana gitu kan yang dimana sebelumnya diragukan oleh orang-orang dan akhirnya Kana berhasil gitu kan untuk memainkan film ini dengan baik walaupun memang rating film ini bisa dibilang ya agak kurang tapi dengan dimainkannya peran Kana gitu kan dengan Aqua ini yang membuat film ini jadi naik, jadi benar-benar membuat impactnya itu luar biasa gitu dan membangun para juniornya itu untuk bisa mengembangkan actingnya dengan baik juga. Jadi benar-benar ya aku ngegendong Kana sih episode itu. Dan yang kita lihat apa yang terjadi di episode 5 kali ini karena memang ada karakter baru lagi dan ini menurut sangat gue tunggu banget dan gue berharap semoga membuat gue jatuh hati sih dengan karakter ini gitu. Dan udah tidak menunggu berapa lagi langsung ke episode 5 dari Oshinoko, let's go. Oke, tidak menunggu berapa lagi langsung aja ke episode 5 dari Oshinoko, let's go. Ya, gue berharap semoga kamera gue nggak goyang gitu kan. Karena kalau goyang ya udah, gue ulang lagi dari awal gitu kan. Atau mungkin gue nggak bakal react lagi sih. Karena memang itu nggak tahu sih, gue udah ngecek semuanya mau soundnya dari kameranya harusnya ada aman. Gitu ya. Semoga aja sih. Lanjut. Oke, langsung opening ya. Oh iya, langsung opening. Kayak 3 episode ini openingnya dari awal ya. Ya dari awal semua. Yosobi enak sih emang lagu-lagunya. Tapi ya gue pernah buat sih lagu ini masih ada yang lebih better gitu. Tapi kalau untuk visualnya ya gue akuin ini best, the best banget. Orang gue jadiin jadi opening terbaik kan. Jadi makanya gue bilang the best. Gue ada rencana bikin winter sama spring digabung gitu kan opening untuk sejauh ini gitu. Gue lagi buat dan tunggu aja nanti. Dari ah tapi tetap nggak ini ya nggak ada liriknya gitu karena menurut gue liriknya emang iya dark banget sih kan biar gue sambil belajar juga gitu kan jadi arti musiknya ini apa gitu kan dan gue penasaran sih kalau Beast Station rata-rata seperti apa gitu. Yes. Ya gue bilang congratulations sih buat Arima gitu kan di minggu ini di Anitren doi nomor satu gitu kan. Ya menurut gue deserve aja sih kalau versi Anitren ya. Ya di bawahnya ada Ruby gitu kan memang Evo Sinoko tidak pernah mengecewakan. Merasa. Oke. Mm-mm. Siap. Oh kan demen dia, demen dia. Heeh. Oh ada yang komen. Ah, mulai deh, mulai deh, mulai deh. Ya lo harus tahu. Mm-mm. Hmm. Enggak, enggak. Aku tuh tidak ini men. Gua malah suzon mulu gua kalau aku janjian gitu kan minta janjian tuh. Kan pasti ada dia. Enggak paling ngajakin ini jadi idol bareng. Iya gak sih? Kayak gue kepikiran ke sana sih.
Jutek banget sih. Jutek banget. Mm-mm. Baru PBT ya. Nah iya, makanya kan pasti mau ngomongin soal idol. Iya. Harga mana kan Hasan. Ya kan gue bilang. Kan gue bilang. Kan gue bilang. Satunya siapa ya? Gue penasaran sih. Kayaknya sih bisa Memco bisa atau si Akane sendiri gitu kan. Kalau dilihat dari openingnya sih Memco ya harusnya. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Mm-mm. Iya, iya, pastilah. Mm-mm. Tapi, mm-mm. Kau punya aura, hmm, oh damn, yes, iyalah anaknya gitu kan, meneruskan majisnya ibunya gitu kan. Ya, gue super setuju sih. Bener-bener Ruby itu reinkarnasi terbaik AI gitu, dari AI gitu. Oh, oke. Okay. Bahkan bahkan aku sampai mohon gitu. Mulai, mulai, mulai. Dan lihat matanya sampai matanya putih gitu. Mulai. Kayak putih tuh kayak bukti keseriusan gitu. Iya kan? Wis. Mulai deh, mulai. Apa memeknya Kaguya. Wajah-wajah meme Kaguya. Karena satu satu autor. Hmm. Metode metode pujian ya. Metode pujian. Dia menggunakan air mata buaya dong. Sedia amat gitu. Betul, betul, betul. Hmm. Hmm. Berarti emang serius. Hmm. Hmm. Oke. Okay. Oh, Akane sama Memcho. Iya, iya, yes, yes, yes. Iya itu Akane sama Memcho itu. Iya, harusnya ya, harusnya ya. Tadi yang sebelah kanannya aku tadi Akane sama Memcho itu. Ini kayaknya ini deh, acara ini deh kayaknya itu. Reality show deh. Itu bukan? Sumiyuki. Gila ya, gila ya. Ini emang muka-mukanya nih, muka-muka entertain semua, coy. Ah, kan. Oh, suaranya lucu, men. Suaranya lucu, men. Suaranya suara ini Memcho. Seorang YouTuber. Aku juga seorang YouTuber. Let's go. Morimoto Kengo.
Oh ya, entertain banget sih, mukanya semua entertain banget sih, entertain banget sih. Ya Akane suaranya suara Mahiru banget sih, suaranya Mahiru itu. eh Aduh, gue lupa namanya tuh. Lupa gue, lupa seiyunya. Nah, pasti bilang Kimochi, Kimochi Waru. Pasti. Suara siapa namanya coy ya? Iya, semuanya semuanya juga sama. Tapi nggak tahu sih kok. Tapi ya gue nggak tahu sih kalau 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 Memso beneran asli suara seperti itu atau memang dimut-imutin doang gitu. Tapi kalau aku jijik sih kulitnya. Hmm. Iya, bener. Iwakumi Mananaka ya. Hmm, iya kayaknya. Iya ya. Gue lupa si Mayur men. Ngeblank gue langsung. Ya pokoknya dialah. Oh, sedih sih. Oh, ada yang itu itu bahkan bisa lebih brutal gitu kan. Bahkan bisa lebih, iya bahkan bisa lebih yang berbahaya gitu kan. Dalam hati capek. Dalam hatinya jijik capek, dia males sih kan. Oh, jadi biar tahu ketahuan gitu kan. Wow, mata 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 ingin membunuh atau jahat tuh. Hmm, mata-mata dendam. Onesan banget ya. Nah, karena itu onesan banget men. The best emang. Kalau Memcho udah ketahuan sih bakal bakal karakter-karakter yang uh, childish sih gitu kan. Tapi lucu ya. Sumpah Mahiru banget. Mahiru banget. No joke, Mahiru. Mahiru banget ini. Mahiru banget ini. Iya Mahiru. Mahiru banget. Gak bohong. Gue jarang loh suka dengan cewek yang soft hair gitu kan. Kayak gue langsung suka sih sama Akane gitu. Karena kayak Hanabi aja suka gue kan. Hmm. 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 Oh iya Uso. Tapi ada tapinya. Oh, udah udah apa sih kalau yang ah, apa sih namanya? Aduh, sebutannya tuh
Hmm. Wah gawat. Wah gawat. Wah gawat. Ini gawat sih. Oh gawat. Kan pasti ada yang godain nih kan. Kan ya karena lu Ikemen, lu Ikemen, lu Ikemen lu safe, lu Ikemen lu aman gitu. Iya, Moraliusnya mau gitu emang. Banyak kebohongan. Ya terus? Oh gitu? Sama dong. Sama dong. Iya kan sama dong. Ini pas banget lagi. Iya kan? Hmm. Hmm. Enak ya. Enak ya kalau ada kesibukan-kesibukan Rubik pengangguran. Iya kan? Iya kan? Bahasanya tuh ngajak nyelekit tapi pedes gitu. Hmm. Gimana? Mending latihan. Iya, mending latihan. Hmm. Mm-mm. Hmm. Hmm. Mhm. Mm-mm. Prestasinya. Hmm. Terus di jalan ikut konser dengan idola lain. Mm-mm. Oh iya iya bener sih. Hmm. Iya bener sih. Hmm. Oh mulai ngerendah. Hmm. Iya mulai ngerendah. Jadi kurang cukup kalau hanya mengandalkan online gitu, atau internet gitu. Hmm. What? Siapa itu? Pion. Buset. Absurd banget sih. Iya absurd banget sih. Badannya binaraga tapi mukanya muka burung ya. Mentang-mentang burung namanya pion. Uh, Uso. Jok banget anjir. Oh nggak boleh main-main ini.
Oh, apa tuh? Apa itu? Apa itu? Gue juga pengen. Gue pengen tahu. Oh, ada musiknya. Padahal gue udah serius gitu kan. Pengen tahu gitu. Ini bener jadi penari latar dong. Pinter. Oke. Besar banget tuh. Oke. Sumpah itu liriknya juga iya, betul. Berarti gua harus berarti gua harus ini kali ya kok collab sama Taboy Kun kali ya. Taboy. Kalau channel React mungkin ya sama banyak sih. Kalau lu pengen dapat subscriber begitu ya. Collab dengan channel gede gitu. Tapi masalahnya channel gede gak bakal ngeliat gue sebagai ya harus harus kenalan sih. Oke, oke sih buat sumpah. Oh, capek dong. Oh, dan set sampai tumbang dong. Hmm. Yang kasihan dia. Yang kasihan Arima emang. Udah apa apa dioksigen dong. Kasihan banget sumpah. Ya emang berat sih emang untuk melakukan gerakan-gerakan yang biasa dilakukan oleh si binaraga ini gitu. Sama si YouTuber ini. Gak ada. Hmm. Apa tuh? Bikomachi. Oke, let's go. Oke, Dening ada. Ya jadi episode ini bisa bilang ya lebih difokuskan di mana akhirnya Arima mau mendapat ajakan dari Ruby gitu kan untuk membuat idol gitu kan. Dan grup itu bernama Bikomachi gitu. Setahu gue namanya Bikomachi juga deh sebelumnya. Jadi kayak membuat Bikomachi ini tetap hidup lagi gitu kan dengan member yang baru. Yes. Dan tadi ada beberapa karakter baru yang muncul gitu kan, yang masuk reality show-nya Aqua gitu kan. Tadi ada
Memcho sama Akane gitu kan. Akane ya gue surprise sih, jadi dia pakai suaranya siapa, Mahiro, ya Mahiro sama Yupi, Yupi dari Tenten Kakumen. Ya, mana Kak Iwami, ha, mana Kak Iwami, ya dia orangnya bener, ya mana Kak Iwami, bener-bener. Oke, mau masih ada potongan atau gimana gitu kan. Oke, jadi itu sih intinya ya kan di episode ini bisa dibilang ya apa, apa ya, bisa dibilang kayak ya nunjukin ini sih, nunjukin sesuatu baru gitu kan yang memang bakal dilanjutkan, bisa dibilang legacy ya kan, legacy yang dilakukan oleh Ruby gitu kan untuk tetap hidup gitu loh, idol grupnya gitu kan. Nah satunya adalah merekrut anggota baru yang dimana akhirnya Kana gitu kan yang menjadi member baru gitu kan untuk membuat Bikomachi ini tetap hidup gitu kan, seperti itu. Jadi makanya menarik sih, gue penasaran gitu kan. Gue lihat yang di opening itu kan ada 3 gitu kan, gue yakin banget kayaknya sih yang satu lagi tuh Memcho sebenarnya, cuman entahlah apakah ternyata memang itu Memcho atau si Akane gitu, karena kan yang dilihat kan 3 gitu kan yang di opening gitu kan. Kayak sih Memcho sih, cuman yang lebih chill di sama Memcho sih, lebih cocok Memcho sih daripada Akane gitu kan. Cuma I don't know, kita lihat apakah eh, satu orang itu adalah Memcho ya kan, kita lihat ya di mungkin next episode mungkin, atau mungkin di next episode lagi. Tapi kayaknya nggak terlalu terburu-buru sih kalau misalkan langsung di-spill anggota idolnya gitu kan. Tapi ada banyak pelajaran yang bisa diambil di episode ini yang pasti itu, termasuk gue juga gitu kan. Memang kalau pengen dapat subscriber gitu kan harus collab dengan channel gede gitu. Nah masalahnya men adalah kadang channel gede itu kita itu nggak bisa yang bisa dibilang yang ngemis gitu lah ya kan, ngemis ke channel gede gitu kan untuk mendapatkan perhatian gitu kan dari orang tersebut gitu. Jadi maksud gue dalam artian kalau misalkan gue pribadi ya gitu kan, gue pribadi kan kadang kan suka buat konten gitu kan yang memang mengelibatkan channel gede gitu ya. Kita contoh deh, kita spill aja deh, nggak usah tutupin deh. Misalkan kayak kadang gue suka ngajak Mas Tumichi gitu kan, atau mungkin gue bakal ngajak Mas Junior yang memang dia tuh sudah akrab gitu kan sama gue gitu kan. Jadi makanya untungnya orang kayak dia ini masih mau kerja sama gue gitu kan, maksudnya dalam artian masih mau dapat ya bisa dibilang apa ya, ramah gitu orangnya gitu. Jadi makanya gue berani untuk deketin gitu kan. Nah tapi kalau misalnya orang-orang yang ya maaf ya, kalau misalkan ada yang ngerasa namanya sudah gede gitu kan dan gue ajak ngomong dan dia nggak mau, ya gue nggak bisa maksa gitu kan. Contoh gitu kan, kadang gue adalah sebut channel reactor gitu kan yang gue ajak pengen gue collab gitu kan untuk ngomongin bahas anime, tapi dia nggak mau gitu, ya gue harus bilang apa gitu. Jadi makanya kan gue nggak berani untuk ajak lagi gitu kan. Terus juga ada beberapa channel review yang pengen gue ajak juga ya kan, tapi kalau jawabannya begitu ya mau gimana gitu kan, karena ya itu baik lagi men, kadang kita tidak bisa melihat atau kita tidak sulit untuk mengajak channel yang gede gitu loh, channel yang gede untuk gue ajak ngobrol bareng gitu tentang anime gitu. Jadi makanya sampai sekarang kayak ya udahlah gitu, mungkin emang gue kan masih channel kecil yang anggapannya gitu kan, ya emang channel kecil sebenarnya sih, jadi 1000 itu masih kecil banget men. Jadi dibandingkan sama beberapa review-review yang biasa lu tonton gitu kan, 200.000, 300.000, 400, mungkin ada yang sejuta juga gitu. Jadi udah gitu loh, gue tetap respect sama mereka, terus gue belajar banyak dengan mereka juga gitu kan. Kira-kira apa yang bisa diambil gue bakal ambil, tapi kalau misalnya tidak baik gue ambil maka nggak bakal gue ambil. Jadi ya ambil hikmahnya aja sih. Mungkin emang nama gue belum tinggi, emang merasa nama gue tuh masih belum jauh dari apa namanya yang mereka harapkan gitu. Jadi makanya kan mungkin itu sih, kalau bicara soal keramahan atau orang-orang yang punya channel gede gitu kan dan kita nggak bisa ajak ke join atau kerjasama atau invite mereka gitu kan, ya udah nggak bisa gue paksa, nggak bakal gue ajak lagi gitu, atau kita nanti malah risih gitu kan. Jadi itu aja sih, gue lebih seneng sekarang
mencari seseorang yang satu pasti kalau misalkan gue mau ngajak ngobrol gitu kan, ngobrol bareng anime, yang pasti orang yang ramah sih kayak sih. Kalau dari komentar sudah ramah gitu kan, dari komentar dia mau balesin, artinya ini orang ramah, pasti bakal gue deketin. Triknya seperti itu. Jadi makanya kan agar sama-sama enak gitu kan, biar dia juga namanya juga biar namanya dia juga makin terkenal gitu kan, dan gue pun juga namanya naik gitu karena dia gitu. Jadi makanya sama-sama bisa dibilang ya simbiosis mutualisme lah gitu kan, yang dilakukan oleh sebuah kolaborasi gitu kan. Jadi jangan ada yang bisa dibilang dirugikan gitu kan dari satu pihak, tapi gue ingin mengajak orang gitu kan, atau channel yang lebih besar gitu kan, setidaknya biar nama gue juga bisa ikut tenar juga di channel yang gue ajak gitu kan. Sedangkan yang channel ini gitu kan makin tinggi naiknya, makin tinggi namanya gitu kan, sebagai channel yang teman-teman udah pasti pada tahu gitu kan, bahwa channel ini emang sudah terbukti gitu kan, reaksinya atau mungkin reviewnya seperti itu ya. Kapan-kapan gue pengen, atau gue udah mulai ngerasa pengen ngajak lagi gitu kan channel-channel gede gitu kan, untuk bisa gue ajak kolaborasi gitu, untuk ya kita ngobrol bareng soal anime gitu, apapun itu ya kan, nggak mesti anime musim ini. Itu jadi gue, dan itu menjadi sebuah inspirasi juga buat gue gitu kan, dan itu benar-benar bagus untuk episode ini. Yang pasti jangan subscribe, komentar kira-kira anime summer apalagi, anime ya spring apalagi yang kalian coba. Jadi memang bentar lagi summer ya, tapi memang summer masih jauh sih kalau diulang hitungannya. Jadi ya udahlah, gue berharap semoga nanti di summer gak kalah menarik dibanding anime spring, tapi gue berharap juga semoga pilihan gue summer ini tidak salah gitu. Jadi sejauh ini gue melihat anime spring ini benar-benar berpotensi banget, dan gue masih stay dengan ya hampir 30 tontonan gitu kan. Jadi makanya gue masih aman, walaupun memang ada beberapa yang drop, tapi so far musim spring ini benar-benar musim yang benar-benar seru, dan pastinya capek gitu untuk diikutin gitu. Dan masih jangan lupa like, subscribe, dan notifikasinya agar lu tidak kena free gue. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.